Cara kerja gue adalah gue nyari penumpang, hari ini dia naik, besok dia mau naik lagi. Itu cara kerja gue. Dan itu tujuan gue. Bukan cuma naik hari ini, besok dia nggak tahu naik mana lagi, besok nyari lagi korban baru. Doakan yang terbaik untuk semuanya, untuk beliau, kesehatan selalu, kesabaran, kebesaran hati. Doain. Dir Ops Kencana yang lama apa gak kegeser sama posisi Mas Red? Nggak ada mas, Kencana itu selama ini belum punya direktur operasional. Beliau nggak punya tenaga ahli, cuma masrahin ke agen mandor gitu. Makanya kemarin yes begitulah. Terus benang kusutnya ya akhirnya karena udah telanjur investasi segitu besar. Karena dulu ceritanya kemakan mas, kemakan ya gitulah omongan-omongan pengurus-pengurus yang pada mas beli bis bawa, banyak, bukan cuma Kencana aja mas. Banyak banget PO asal kalian tahu, PO akap yang selama ini motivasi bukanya karena komporan dari orang-orang yang ngerasa bisa narik lah. Belitung Tur, Ren, malam mas, malam, siap. Sukses selalu ya om, siap. Dan digas mas, digaskan. Assalamualaikum mas, waalaikumsalam, sabur. Banyak banget mas, tadi aja gue barusan ditelepon sama pengusaha, ada pengusaha Jakarta gitu. Dia dulu jalan, ya di Land Jawa Tengah mana. Bisa udah 20, nggak ada hasilnya, dia pusing, udah pengen dijual semua. Akhirnya ngomong sama gue, terus ya gue kasih banyak arahan. Rata-rata begitu mas, kemakan omongan pengurus, kemakan omongan supir, mas buka akap, buka ini. Giliran kepancing, hasilnya nggak sesuai sama yang diomongin orang. Udah biasa kayak gitu. Makanya ketika gue masuk ke Kencana dan Bapak Tony ngasih tahu harapan dia ke depannya seperti apa, pengennya kayak gimana, gue langsung eksekusi beberapa keputusan. Ya seperti apa yang kalian lihat dan kalian pertanyakan lah. Di antaranya kayak ngejual 4 bis itu, terus nutup beberapa jalur di barat sama beberapa jalur di timur. Karena gue pengen Kencana ini memulai semuanya dari hal yang baik. Nggak memaksakan kondisi, nggak memaksakan keadaan, malah ntar akhirnya jatuhnya nyari penumpang tapi nggak nyari pelanggan. Buat apa sih mas kita bisa nyari penumpang tapi penumpang yang naik hari ini besok nggak mau naik lagi? Mau nggak lo? Gue nggak kayak gitu. Gue nggak mau cara kerja kayak gitu. Cara kerja gue adalah gue nyari penumpang, hari ini dia naik, besok dia mau naik lagi. Itu cara kerja gue. Dan itu tujuan gue. Bukan cuma naik hari ini, besok dia nggak tahu naik mana lagi, besok nyari lagi korban baru, besok nyari lagi penumpang baru, besok nyari lagi penumpang. Gue nggak mau. Betul mas, nyari pelanggan, betul. Dan nyari pelanggan itu memang lebih sulit karena lebih membutuhkan modal yang besar dibandingkan kita nyari penumpang. Perjalanan Semarang Denpasar ya om. Semarang Denpasar itu bagus mas. Dulu tuh gue udah pernah bilang sama Mas Fajar Surya Bali, mas bikin bis kedua tarikan dari arah Kelet Jepara tapi dilewatkan Demak Semarang langsung bablas tol ke sana daripada harus nyeser ke Pati Timur segala macam. Tapi memang jalurnya udah kebentuk penumpang sana, jadi nunggu penambahan armada aja mungkin dia. Jenuh mas, lewat jalur Pantura itu sekarang udah nggak porsinya lah. Gresik dilewatin Tuban, Lasem itu udah nggak porsinya untuk ke Jakarta. Kalau sistem invest ke TJ itu gimana mas untungnya? TJ Mas Rian, aku udah DM sama dia mas. Kamu butuh berapa tiket? Besok tak mintain sama teman-teman. Bikin surat keterangan ya dari RT setempat. Dan tak bantu tiket. Kabari om kalau udah ada Semarang Denpasar aku mau naik yang pertama. Insya Allah mas, Danang Kristia. Sampai di Denpasar tuh mas. Transjakarta, waduh nggak tahu saya mas. Betul mas, sama saya dulu marketing
provider merah mas dan ilmu jenengan mas, dan alhamdulillah tiap bulan sering ke tempat saya, tapi nasib berkata lain, saya di PHK. Gak apa-apa mas, bekerja itu karena Allah, hidup juga karena Allah, kita berbuat setiap hari juga karena Allah. Jadi ketika manusia mengecewakan kita mas, hati kita nggak sakit, kita nggak perlu terpuruk terlalu berlarut-larut. Komandan, bagaimana Mas Ren mengetahui trayek yang bagus dan yang tidak mas? Ah itu ilmu mas, nggak bisa diomongin tapi bisa dijalanin. Itu bukan hal yang bisa kamu pelajari sehari 2 hari mas. Kalian mungkin kalau tak kasih tahu nggak percaya. Mas, orang di levelan gue ya, datang ke terminal ya, terus ngelihat bis parkir mas, bis parkir masuk PO A, PO B, PO C misal parkir, jelas. Gue ngelihat bisnya aja, ibaratnya kasarannya omong ya, auranya kelihatan mas, bis ini laku apa enggak. Tuh. Bayangin tuh orang selevel gue begitu mas. Jadi ngelihat bis ini nyari duitnya gimana, terus laku apa enggak itu kelihatan mas. Nggak tahu. Kayak ada apa ya? Kayak banyak penilaian tiba-tiba di kepala gitu. Terus bis-bis tua gitu, bis tua nyawanya masih ada apa enggak itu juga bisa ngerasain mas. Jadi orang ngomong mungkin simple ya, bis tua nggak apa-apa, spare partnya diganti juga, diganti baru semua juga, ntar jalan lancar. Jangan salah mas, bis yang nyawanya udah nggak ada ya, itu mau kamu perbaruin spare partnya kayak gimana mas, dilalah ada aja rewelnya. Bis kalau auranya jiwanya udah mati begitu mas. Mau spare partnya kamu ganti, ntar dia trouble di lain tempat, dia trouble di lain tempat, dia trouble di lain tempat, ada aja pokoknya masalah. Aman, jadi enggak Makanya orang-orang kayak gua nih kerja yang apa ya, yang mendominasi itu intuisinya mas. Nah, kadang-kadang ada pasirnya, ada bunga daun. Jadi kalau misalnya pakai jam kan dia langsung ulang. Lagi di kasar. Berian Jaya bro, bagus. Mas Rian, berapa persenkah pengaruh livery untuk kemajuan bis sekarang? Banyak orang yang nyepelein tentang livery mas. Banyak banget orang yang nyepelein tentang livery. Cukup beli livery bekasnya ini pakai jalan, cukup beli livery bekasnya ini pakai jalan. Mas, gue tanya sama lu deh, lu kalau pengen makan di warteg kayak di mana-mana kayak mas, yang pertama kali lu lihat bentuknya dulu apa rasanya mas? Coba lu kalau